Kedua, paparan peserta orientasi. Ketiga, tanggapan antara anak dan mentor. Keempat, tanggapan dari siswa. Yang kelima, penandatanganan berita acara seminar. Dan keenam, serah terima laporan orientasi. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan hari buka. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan paparan dari peserta orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Pipit Satya Pujiastuti kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Bapak. Kita pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku mentor dari P3K, kemudian rekan-rekan guru dan juga tenaga kependidikan yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti seminar pemaparan materi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SD Negeri Mojosongo Kota Surakarta. Di sini pada hari ini saya akan memaparkan program yang saya rencanakan dan sudah ada yang berjalan. Ini Bapak, nanti saya mohon untuk diberikan saran jika ada kekurangan karena waktu yang sangat mendesak, sehingga mungkin ada beberapa kekurangan di dalam program yang saya rencanakan. Tapi saya harap upaya saya yang saya lakukan ini nanti dapat bermanfaat bagi SD Negeri Mojosongo 3 pada khususnya. Saya akan memulai pemaparan hari ini. Pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K SD Negeri Mojosongo 3 pemerintah Kota Surakarta. Di sini ada biodata saya rasa Bapak Ibu semua sudah sudah mengetahui. Saya skip saja untuk mempersingkat waktu, ya. Kemudian saya akan melaporkan laporan pelaksanaan orientasi yang dibuka kemarin pada tanggal 3 September 2024 yang dimulai dilaksanakan oleh Angkatan 1, 2, dan 3. Saya di sini berada di posisi angkatan yang kedua. Kemudian pendalaman materi atau modul melalui Solowasis pada tanggal 20 sampai dengan 26 September 2024. Di sini kemarin kita diberikan materi dengan 11 video yang memiliki durasi kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam, dan di tengah-tengah videonya nanti akan ada tes yang dikerjakan oleh P3K. Kemudian pada tanggal 30 September kami melaksanakan evaluasi orientasi. Kemudian hasil penilaian bagi yang belum lulus pada materi tersebut diberikan kesempatan pada tanggal 31 untuk melaksanakan remedial. Kemudian ada kegiatan mentoring yang dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Oktober. Di sini kami karena di angkatan 2 ini ada saya dengan rekan saya Ibu Ambar melaksanakan mentoring terkait dengan laporan yang kami buat, laporan program yang kami buat selama 5 kali. Kemudian hari ini seminar hasil laporan orientasi.
Kemudian sekilas tentang Kota Surakarta. Kota Surakarta adalah kota yang memiliki visi pemerintah Kota Surakarta. Ini visinya tahun 2001 sampai dengan tahun 2026. Jadi kemungkinan bisa saja berganti seiring dengan nanti jika ada pergantian kepala wali kotanya. Kemudian untuk visi Kota Surakarta sendiri mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian ada 5 perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Surakarta, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Kemudian ada Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan juga pada daerah juga kecamatan. Kemudian kita mengerucut pada dinas kita, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Ini dinas kita nih. Kemudian kita akan mengerucut lagi. Ini adalah gambaran tentang SD kita tercinta, SD Negeri Mojosongo 3. Dengan NPSN 20328284, kemudian berlokasi di Jaya Wijaya nomor 1. Saya lanjutkan. Nah, visi SD Negeri Mojosongo 3 mewujudkan sumber daya manusia yang berprestasi, berkarakter, peduli, dan berwawasan lingkungan. Adapun indikator dalam pencapaian visi tersebut yaitu yang pertama, insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian insan yang berakhlak, beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang ketiga, mengenal dan menghargai budaya luhur bangsa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai gotong royong, berkolaborasi, peduli, dan berbagi. Kemudian yang kelima adalah mandiri, keenam berpikir kritis dan kreatif, yang ketujuh lingkungan yang sehat, lestari, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Misi SD Negeri Mojosongo 3. Misi SD Negeri Mojosongo 3 ini dibuat sebagai tolak ukur untuk pencapaian visi sekolah yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dari visi ini tadi akan kita capai dengan misi-misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berhasil guna, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, menumbuh kembangkan semangat berprestasi, budaya kompetitif yang sportif bagi siswa dalam upaya meningkatkan prestasi, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, sopan, santun, kemudian membentuk sumber daya manusia yang cerdas, baik dari intelijensi, emosi, spiritual, sosial, dan bertanggung jawab. Kemudian menumbuhkan kebiasaan hidup sehat, melaksanakan protokol kesehatan ini ya yang kita jaga dari sejak kita di fase pandemi kemarin. Kemudian menciptakan suasana kerja, belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Nah, ini semua dilaksanakan untuk mencapai efektivitas seluruh kegiatan pendidikan di sekolah untuk menuju peningkatan mutu. Kemudian menumbuhkan sikap peduli dan berwawasan lingkungan terhadap seluruh komponen. Kemudian nomor 9, mewujudkan sekolah ramah anak. Yang nomor 10, menumbuhkan semangat reuse, reduce, dan recycle untuk penerapan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian
Tujuan SD Negeri Mojosongo 3 ini ada pencapaian kompetensi akademik. Tentu saja kita berharap SD kita memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itu harapan kita, baik itu dalam pencapaian nilai siswa maupun dalam ukuran kemenangan kita saat kita dikompetisikan dengan SD-SD lain untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan lomba. Kemudian pencapaian kompetensi non-akademik biasanya ini berhubungan dengan apa yang sedang digalakkan oleh kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka, di mana perbaikan karakter atau lulusan nanti yang berkompeten dalam selain berkompeten juga memiliki karakter yang baik. Kemudian dari tujuan-tujuan tadi diharapkan SD Negeri Mojosongo 3 dalam implementasi kurikulum adalah mewujudkan misi sekolah yang ditetapkan. Kemudian ini akan saya skip karena ini merupakan program kerja SD Negeri Mojosongo baik dari dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Saya akan bacakan untuk yang jangka pendek saja. Yang jangka pendek ini adalah merancang program sekolah yang untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global masyarakat. Ini sebenarnya sudah sejalan sekali dengan profil yang ada di kurikulum Merdeka. Merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik memiliki rasa bangga terhadap potensi daerah, jadi berkearifan lokal. Kemudian penerapan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga kegiatan sekolah, melaksanakan program dan pembelajaran yang hot untuk memperkuat bernalar kritis kreatif peserta didik. Ini sesuai dengan apa yang sedang kita jalankan saat ini, untuk kita mempersiapkan anak-anak untuk siap menghadapi ANBK. Kemudian pelaksanaan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi, kemudian mempertahankan prestasi yang sudah dicapai sebelumnya. Untuk yang berikutnya, ini program jangka menengah 2-3 tahun. Kemudian ini adalah program jangka panjangnya 4 tahun, selama 4 tahun. Tentu saja tetap mempertahankan prestasi yang sudah kita capai. Nah, ini adalah susunan dari organisasi tata kerja SD Negeri Mojosongo 3, di mana kita itu memiliki 18 guru dengan 2 tenaga TKPK, guru TKPK, kemudian admin operatornya ada 1, perpustakaan ada 1, satpam ada 1, dan juga 1 penjaga sekolah yang berstatus TKPK. Nah, tupoksi P3K di SD Negeri Mojosongo 3, yang pertama sebagai pendidik, tentu saja, kemudian guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru sebagai model teladan, guru sebagai korektor, dan juga guru sebagai organisator yang mengatur organisasi baik di dalam kelas maupun hubungan kita dengan bapak ibu guru lain dan juga lingkungan sekolah yang ada. Kemudian kita mengerucut lagi pada paparan yang akan saya tampilkan dalam laporan saya. Isu yang saya angkat adalah dan adanya kekurangan penguatan literasi yang berhubungan dengan minat baca siswa di SD Negeri Mojosongo 3. Ini saya lakukan sampling sementara di kelas 4B saja, baru di seputar 4B di kelas saya sendiri, dan ternyata memang minat baca anak-anak itu memang sangat perlu ditingkatkan. Kemudian rendahnya pengetahuan tentang pentingnya literasi serta pembinaan literasi yang belum maksimal bagi siswa kelas 4B di SD Negeri Mojosongo 3. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pemanfaatan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua dalam
meningkatkan dan mendukung kemampuan literasi siswa. Kemudian dari isu yang saya angkat tadi, dari isu-isu yang ada tadi, saya mengangkat isu pemanfaatan literasi digital dengan media perpustakaan digital sebagai pendukung peningkatan minat baca, kemampuan numerasi, budaya bagi siswa kelas 4B di SD Negeri Mojosongo 3. Gagasan yang saya angkat untuk judul yang saya angkat di laporan saya adalah pemanfaatan perpustakaan digital dalam meningkatkan literasi siswa kelas 4B SD Negeri Mojosongo 3. Nah, sekarang kenapa saya mengangkat isu ini dalam laporan saya? Karena saya melihat ini Bapak Ibu, korelasi yang ingin dicapai dengan isu yang saya angkat tadi adalah mempertahankan nilai asesmen nasional. Karena kita tahu sendiri, kita patut berbangga dengan predikat atau hasil ANBK SD kita, terutama untuk literasi dan juga numerasinya. Literasinya apalagi kita berada di nilai yang sangat-sangat memuaskan. Kemudian ini adalah salah satu upaya yang harus kita pertahankan karena kondisi murid yang terus berubah dari tahun ke tahun itu juga bisa berpengaruh terhadap hasil nilai ANBK yang akan kita dapatkan di tahun berikutnya. Kemudian ini adalah rencana kerja melakukan kegiatan pendahuluan. Kemarin saya melakukan mentoring dengan Bapak Mentor, Bapak Kepala Sekolah kita terkait dengan pengajuan judul dan juga konsultasi lebih jauh terkait dengan isu ini, bisa atau tidak kalau saya angkat seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah hasil rapor pendidikan SD kita. Ini adalah kemampuan literasi yang 100% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Ini adalah prestasi yang sangat jarang sekali ya. Ini berdasarkan ANBK tahun 2023. Kenaikannya sampai 3,33% yang mencakup 96,67%. Akan sangat sayang sekali jika kita kehilangan kesempatan untuk bisa mempertahankan yang sudah baik ini. Untuk yang lain juga sebenarnya juga nilainya baik, tapi tidak sebaik untuk yang literasinya. Untuk numerasinya juga sudah sangat baik. Ini adalah kondisi rapor pendidikan kita yang masih perlu diperbaiki di sini. Untuk yang literasinya adalah yang berhubungan dengan mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks ini, karena kenaikannya masih 2,57%. Kemudian ini kemampuan numerasinya juga sudah sangat baik. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah ini proporsi, yang ini memang harus rendah ya. Kenapa ini 16%? Karena ini kalau tinggi malah nilai kita berarti tidak baik. Ini sudah sangat baik. Kemudian rencana kerja dan hasil kerja saya yang kedua itu adalah menyusun materi program dan jadwal literasi Motiska Lekit. Bapak Ibu, saya memberi nama dari perpustakaan yang saya buat ini dengan istilah Motiska Lekit, karena Motiska Lekit itu adalah Mojosongo 3 literasi digital. Istilahnya kita goes to literasi digital. Sehingga setiap hari Selasa ini saya jadwalkan kita untuk melaksanakan literasi manual membaca dan menulis untuk memantau perkembangan dan kemampuan baca anak secara manual. Kemudian hari Rabu ada literasi digital melalui perpustakaan digital. Kamisnya integrasi pelaksanaan literasi digital dengan pembelajaran. Jadi ibaratnya ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan literasi.
kita mengaitkan kegiatan literasi dengan pembelajaran, entah itu pelajaran mata pelajaran yang kita ajarkan ke anak-anak maupun pada kegiatan P5. Kemudian ini adalah kondisi kegiatan literasi membaca kelas 4B. Kita sebagai guru hendaknya menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa untuk melakukan pembiasaan membaca, untuk menciptakan budaya cinta membaca. Kemudian ini juga setiap hari Selasa. Nah, karena terbatasnya waktu selama 20 menit itu biasanya bergantian. Kalau minggu ini sudah membaca, minggu berikutnya adalah literasinya menulis. Jadi setiap anak itu memiliki buku literasi masing-masing. Anak-anak memiliki buku khusus literasi, di mana nanti di sana anak-anak bisa berlatih membuat resume atau resume dari bacaan yang telah dibaca, membuat teks narasi yang menceritakan pengalaman pribadinya, membuat puisi maupun mendeskripsikan kondisi lingkungan yang sedang terjadi. Istilahnya isu-isu kontekstual yang terjadi di sekitar. Kita bisa memantaunya dari buku ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan literasi digital hari Rabu. Karena kalau setiap hari Rabu kita memanfaatkan akses digital dari baik itu dari perpustakaan maupun tayangan YouTube maupun berita-berita kontekstual, berita yang sedang berkembang saat ini ya. Kemudian memberikan tugas tindak lanjut bagi siswa untuk menceritakan kembali baik secara lisan maupun tertulis apa yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh hasil dokumentasi kegiatan literasi digital di hari Rabu yang sudah diuji cobakan kemarin. Anak-anak sempat melihat tayangan pulau sampah ya, pulau sampah plastik. Jadi setelah mereka melihat tayangan video tersebut, mereka diminta untuk meresum dengan bahasa mereka sendiri apa sih yang kamu lihat di sana. Ini hasilnya dari karya anak-anak. Kemudian ini dilangsungkan di hari Kamis. Jadi kalau hari Kamis itu kita mengintegrasikan literasinya dengan pembelajaran. Di sini kita mencari, kemarin kita membuat kegiatan melihat tayangan dari YouTube tentang cara pembagian dengan cara yang berbeda dan menyenangkan, yaitu dengan pembagian dengan tusuk sate. Jadi hal yang baru, mungkin anak-anak belum terbiasa dengan hal itu, tapi anak-anak kita buat tertarik gitu ya dengan pembelajaran tersebut dengan cara-cara baru yang lebih kekinian. Kemudian ini juga anak-anak berlatih dengan, kalau ini dari kuis di Metific. Jadi anak-anak bermain kuis. Kita juga setiap hari Kamis itu sebelum pembelajaran, kalau untuk mencongak perkalian pembagian itu bisa sebentar itu. Jadi sebelum pembelajaran matematika kita laksanakan secara rutin bisa. Saya sudah membiasakan itu ke anak-anak dan saya nilainya selalu saya catat, jadi saya tahu progres anak ini perkembangannya sampai tahap apa, yang ini sampai tahap mana, itu bisa dilihat. Kemudian rencana kerja, hasil kerja yang ketiga yaitu membuat web perpustakaan digital Motiska Legit, Mojosongo 3 literasi digital. Kemudian menyediakan link akses web yang mudah dimanfaatkan oleh siswa dan orang tua untuk mencari sumber belajar baik buku pelajaran, buku fiksi dan non fiksi. Ini adalah link website yang kita miliki Bapak Ibu, perpustakaan digitalnya. Ini sinyalnya enggak ini ya? Nggak jalan sinyalnya, tidak apa-apa. Tapi ini nanti di dalam perpustakaan digital. Ini alamatnya ya Bapak Ibu.
nanti bisa yang menghendaki untuk bisa melihat isian di dalamnya walaupun belum komplit karena terbatasnya waktu, monggo silahkan mampir di web kami. Kemudian ini tampilan perpustakaan digital kita jika dilihat dari HP. Kemudian ini cara aksesnya sebenarnya nggak bisa ya, Ambar? Nggak bisa ya. Ini sebenarnya ada tutorialnya Bapak Ibu untuk mengaksesnya seperti apa ini. Jadi nanti mudah sekali tinggal klik dari situsnya ini, kemudian nanti kita langsung diarahkan ke halaman perpustakaan digital yang kita miliki. Ini tampilannya secara kalau dengan HP, ini tampilannya kalau dengan PC atau laptop. Di sini sudah ada beberapa buku yang saya unggah di dalamnya, ya. Kemudian rencana kerja yang keempat yaitu terdapat peningkatan motivasi belajar siswa melalui konten yang disediakan dalam perpustakaan digital. Yaitu yang kedua, terdapat peran orang tua yang ikut aktif membantu siswa mengakses literasi digital untuk tugas mandiri. Nah, ini adalah rencana kerja dan hasil kerja P3K khususnya untuk saya yang keempat, ya. Di sini terdapat peningkatan motivasi belajar siswa. Jadi siswa itu menjadi lebih aktif, antusias mengerjakan. Ini terbukti bahwa mereka itu kemarin waktu saya beri tugas yang berkaitan dengan akses ke perpustakaan digital itu, mereka langsung mengerjakan semuanya. Mereka tertarik dengan hal tersebut. Kemudian mereka juga tertarik saat kegiatan proyek membuat buku kumpulan puisi yang kami buat bersama-sama dan bisa dilihat sudah saya unggah di perpustakaan digital. Nanti silakan Bapak Ibu kalau mau melihat silakan mampir ke website yang website perpustakaan digital milik kita. Kemudian ini adalah rencana kerja yang berikutnya. Terdapat peran orang tua yang ikut aktif membantu siswa mengakses literasi digital. Karena berhubungan dengan digital, tentu saja pasti ada kekhawatiran dari orang tua saat anak-anak mengakses tersebut, mengakses perpustakaan tersebut itu aman atau tidak informasinya. Tetapi di sini kita melibatkan orang tua di dalamnya, supaya orang tua itu yakin, supaya orang tua itu percaya kalau konten-konten yang kita sajikan dalam perpustakaan digital tersebut memang aman dan layak dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi uji cobanya mereka diminta untuk mendampingi, kemudian mereka juga ikut mengakses. Mereka juga merasa kemarin merasa sangat tertarik, bahkan sempat ada yang WA, Bu, terima kasih karena karya anak saya sudah ditampilkan di perpustakaan digital. Jadi betapa bangganya mereka dengan hasil karya anak-anak mereka yang ikut ditampilkan dalam perpustakaan digital. Kemudian kita mengarah ke rencana kerja menengah. Untuk tahun yang pertama ini akan saya jelaskan secara singkat saja. Persiapan dan pengenalan perpustakaan digital tentu saja ini sudah dilakukan, ya. Kemudian yang tahun kedua meningkatkan akses dan keterampilan literasi digital menyeluruh di kelas lanjutan. Karena nanti kita akan berlanjut di kelas berikutnya. Tahun yang ketiga penguatan penerapan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas lanjutan maupun kelas lain. Yang keempat, optimalisasi penggunaan perpustakaan digital dan pembelajaran di kelas lanjutan maupun kelas lain. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Jadi keberlangsungan perpustakaan digital ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah maupun teman-teman guru yang mau
mengakses, kemudian ikut serta di dalamnya, memasukkan karya anak maupun karya guru di dalamnya, kemudian menggunakan media perpustakaan digital ini sebagai salah satu media pembelajaran siswa di kelas. Kesimpulannya, pemanfaatan perpustakaan digital SD Negeri Mojosongo 3 khususnya untuk siswa kelas 4B telah menunjukkan potensi yang signifikan dan meningkatkan literasi digital. Dalam hal ini, kepala sekolah, dewan guru, karyawan, bahkan orang tua ikut berperan penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlangsungan perpustakaan digital tersebut. Bapak Ibu, sebagai penutup, berikut saya tampilkan puisi hasil karya siswa yang telah digabungkan menjadi satu dalam satu buku kumpulan literasi siswa kelas 4B. Akan saya bacakan sebuah puisi ya Bapak Ibu. Terima kasih guruku. Guruku, engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap kali kami berbuat salah, selalu engkau maafkan. Nasihat dan ilmu yang engkau berikan adalah kunci dari kemenangan. Rasa sayangmu pada kami seluas samudra. Engkaulah yang memberikan ilmu kepada kami. Hanya ucapan banyak terima kasih yang bisa aku berikan. I love you teacher. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat, betapa cintanya murid-murid kita pada kita ya. Semoga puisi ini bisa membangkitkan semangat kita dalam terus memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, kemudian dedikasi yang terbaik bagi murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu guru, sekian pemaparan yang saya lakukan. Ada kurang, pasti banyak kekurangan di dalamnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pipit yang telah memaparkan hasil laporannya yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan sekalian untuk Ibu Pipit. Selanjutnya kami mohon tanggapan atau arahan dari Bapak Tuan SPD selaku menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru serta seminar orientasi dedikasi tahun 2014. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan seminar yang pertama Ibu Pipit sudah dilaksanakan dengan baik dan alhamdulillah pemaparan apa yang sudah disampaikan sangat-sangat luar biasa dan ini menginspirasi kita semuanya bahwa kegiatan orientasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta terhadap pegawai P3K ini memang betul-betul menambah kompetensi kita, menambah wawasan kita bahwa memang Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh P3K luar biasa. Ini regulasi yang memang perlu kita apresiasi bahwa misalnya dulu pada waktu regulasi PNS tidak ada seperti ini, tetapi regulasi P3K dalam implementasi ini minimal kita menambah potensinya menambah kita. Dan baru saja ditampilkan oleh Bu Pipit apa yang sudah dikerjakan selama 2 minggu ini, mulai awal dan akhir luar biasa. Dan saya juga terkagum melihat apa yang
menjadi concern dari Bu Bibit untuk mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan yaitu rapor pendidikan, karena rapor pendidikan ini adalah bagi tuntutan kita untuk regulasi sekarang ini tidak meski ujian nasional tetapi sekolah kacamata rapor pendidikan. Menilik dari apa yang dipaparkan Bu Bibit, mulai dari visi misi Kota Surakarta, di breakdown ke visi misi Dinas Pendidikan Surakarta, di breakdown lagi visi misi SDM Madrasah Pendidikan. Ini sangat berkesan dan ada beberapa indikator yang diambil oleh Bu Bibit yang berkaitan dengan literasi ini berlebih pada dampaknya nanti kepada prestasi anak didik kita, sehingga ini bisa patut dilanjutkan di UPT, bisa dipertahankan. Dan tadi saya melihat untuk implementasikan ke anak-anak baru kelas 5B, kelas 4B ke depan tadi di jangka menengah akan dilanjutkan ke kelas lain, tetapi dengan prasyarat dukungan kepala sekolah, sekolahan pertama dan Bapak Ibu guru. Kalau dukungannya dari Bapak Ibu semuanya, apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Bibit sebagai tindak lanjut dari rencana kerja, ini pasti butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk jangka menengahnya. Jangka pendek memang hanya untuk kelas 4B, jadi kelas yang lain nanti karena perlu untuk ditindaklanjuti. Dan saran saya bahwa apa yang sudah dilakukan selama 2 minggu dengan susah payah mengorbankan mundur waktu, tenaga, pikiran untuk mendapatkan suatu laporan yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai tindakan, sangatlah sayang kalau tidak dilaksanakan. Semuanya, baik dari kuliah, kepada kegiatan pendidikan karakter sopan untuk bahasa Jawa, ini pendidikan teknologi dan informasi lewat perpustakaan digital, dan nanti bapak apa semuanya rencana kerja bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan untuk ke depannya. Terima kasih, mungkin hanya itu saja saran saya sedikit untuk seminar kali ini. Kalau saya akhiri, tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SPD atas tanggapannya. Selanjutnya tanggapan dari rekan sejawat kepada Bapak Ibu guru yang mau memberikan tanggapan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bu Bibit karena sudah melaksanakan seminar dengan baik dan lancar. Menurut kami, program yang telah disampaikan Bu Bibit yaitu tentang program literasi digital itu sangat luar biasa sekali. Program juga sangat menarik terutama bagi siswa dan orang tua. Maka dari itu kami berharap program ini tidak mandek begitu saja menurut apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Kami berharap program tersebut bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain agar bisa mengembangkan program literasi digital ini di kelasnya masing-masing atau bahkan setingkat sekolah. Jadi anak-anak juga bisa mengakses hasil karyanya di website atau di media sosial. Jadi anak-anak dan orang tua bisa menikmati seperti apa yang sudah disampaikan Bu Bibit, bahwa orang tuanya juga sangat mendukung sekali, bahkan kalau karyanya itu ditampilkan di media sosial atau di website itu orang tua juga menjadi sangat bangga dan sangat senang sekali.
Begitu saja Bu Pipit, sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rahma atas tanggapannya. Karena keterbatasan waktu untuk tanggapan satu saja dulu Ibu Pipit. Semoga dari tanggapan-tanggapan yang ada tadi bisa menjadi masukan yang bermanfaat dan untuk meningkatkan budaya literasi di SD sama juga terjadi. Selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar kepada Bapak Tuan Guru SPD selaku Mentor dan Ibu Pipit kami persilakan. Oke. Penyerah dulu. Terima kasih banyak. Bagaimana berdasarkan berita acara seminar dilanjutkan dengan telah terima laporan orientasi dari Bapak Tuan Guru SPD. Iya. Terima kasih Bapak. Makasih banyak, makasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara pada siang hari ini telah kita lalui bersama. Saatnya untuk penutup. Penilaian. Iya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Dan doa menurut kita masing-masing. Mulai. Selesai. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya saya sebagai moderator. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.